Om Swastiastu. Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semua. Masih bersama saya Yogi dan saya Gus Robin aja. Kali ini kita akan berkeliling-keliling dengan menggunakan Google Map ke beberapa puncak gunung di Indonesia, ya. Dimana nggak semua puncak gunung ini ada fitur Google Map-nya dan kamera 360 derajatnya. Yang kita datengin adalah gunung-gunung yang memiliki Google Earth-nya, Google Street View-nya dan kamera 36 derajatnya, hasil gambar dari pendaki-pendaki mungkin ya. Tapi sebelum itu, seperti biasa kami ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah share, subscribe, like, dan tonton video-video kita. Silahkan kunjungi media sosial kita, ada Instagram, Facebook, dan Twitter untuk mengetahui suatu hal yang terbaru tentang kita. Jadi seperti episode sebelumnya, di mana kita akan berkeliling, berjalan-jalan menggunakan fitur Google Map gitu ya, di mana kemampuan Gus Robin juga bisa melihat sosok-sosok gaib melalui Google Street View dan foto-foto 360 derajat yang merupakan aplikasi dari Google ya. Kali ini pun juga sama prosesnya gitu. Jadi Gus Robin akan melihat adakah sosok-sosok gaib yang dimana kali ini kita akan berada di beberapa puncak gunung. Nah, yang pertama langsung saja kita ada di puncak Gunung Agung ya, Bali. Jadi Gunung Agung ini adalah gunung yang tertinggi di Bali. Nah, ini kita sudah ada di puncaknya. Gus Robin kita sedang melihat di ini ada sebuah tempat pemujaan ya. Gus Robin sendiri melihat apa di sana? Kalau di sini di Gunung Agung ada beberapa ya sosoknya. Naga, macan, seperti burung, kayak jatayu itu. Burungnya ada lumayan banyak. Terus naganya ada 5 katanya, tapi yang paling sering 2. Terus berbentuk apa? Maksudnya ada warnanya apa? Merah, hijau, ada yang putih, merah 2, hijau 2, putih 1. Yang paling sering? Merah sama hijau. Kadang-kadang hijau-hijau, kadang-kadang merah-merah. Nah, ini katanya ada beberapa sosok yang menunggu Gunung Agung, seperti Sangyang Tohlangkir, Sangyang Pasupati, ada Geni Jaya, empu kayak gitu, empu ada juga banyak, empu ini, empu itu. Terus Dewa Ayu katanya, kalau Ratu Ayu mungkin lebih tepatnya di sana disebut Ratu Ayu ya, kayak Ratu Ayu Ulun Danu gitu. Ratu Ayu banyak sih Ratu Ayu, giri ini gitu, jenisnya banyak sih katanya di sana. Terus kadang-kadang ada Dewi Pertiwi gitu katanya. Dewi Pertiwi yang ada di sana. Kebanyakan giri namanya di sana banyak. Karena giri itu kan gunung katanya. Ratu Ayu Giri ini, Sangyang Giri, Tohlangkir ada. Kalau di sini sendiri Gus Robin melihat apa? Itu udah ada wanita banyak. Terus naga, terus di mananya? Naganya di sini. Di sini. Ya, kayak di sini 2 melingkar. Terus ada burung di atasnya. Burung ya. Ya. Terus ada orang-orang baju putih-putih. Di sini banyak orang baju putih seperti adat-adat Bali. Di sini. Nah, terus ada wanita cantik di sini. Di sini. Kalau di bawah di kawah tersebut ada apa, Gus? Di sana lihat naga katanya. Ada naga ya? Naga kadang-kadang di sana. Macan, naga di sampingnya. Di sini ada macan banyak sih. Di sini. Katanya ada ular suci juga. Jadi banyak sosok ya. Ketika meletus nih, erupsi, apa yang terjadi dengan beliau? Pergi untuk sementara gitu. Baru nanti kembali lagi. Kondisi aman. Oke, itu saja mungkin ya untuk Gunung Agung. Kita akan lanjut ke gunung selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah Gunung Rinjani, adalah gunung yang tertinggi di Lombok ya, di Pulau Lombok. Silakan Gus Robin lihat. Apa yang bisa dilihat Gus Robin? Ada naga, seorang ratu yang naik naga. Seorang ratu yang naik naga. Itu katanya di sana. Saya nggak boleh menyebut namanya karena saya takutkan kepercayaan di sana berubah. Pokoknya ini gunung ada penunggunya seorang ratu. Pimpinannya seorang ratu membawa naga. Naganya warna? 2 punya naga dia. Warna hijau dan warna putih. Ya.
Kadang-kadang ratu itu membawa sebuah kereta kuda kencana. Ada juga kakek tua yang memang katanya kakek sakti di sana. Tuh. Kebanyakan di sana ada sebuah kerajaan gaib. Karena pada dasarnya semua gunung itu ada kerajaan gaibnya. Jadi masing-masing punya pimpinan masing-masing. Beda-beda, gunung ini dengan gunung ini beda-beda pimpinannya. Nah, yang lainnya sih macan, banyak ini macannya sampai ke bawah. Ular ada, macan ada. Nah, yang kuat itu sih. Kalau dari gambar ini, apa yang dilihat Gus Robin? Agak jauh beliaunya melintas. Agak di sini. Di sini. Di sini agak panjang dia kan agaknya. Apalagi yang di sini mungkin? Yang di sini sebuah makhluk gaib yang mungkin di sana yang berpakaian adat katanya ada. Di sini. Ya. Di sini juga ya. Ini kan rame ya. Di bawah ini banyak ini seperti pemukiman gaib di sini. Dagang gaib, pemukiman gaib, meskipun seperti itu kondisinya karena jarang terjamah. Ya memang di sininya kerajaannya nanti di sini ya, bukan di atasnya. Di atasnya banyak orang ke sana ya nggak mungkin, nanti takutnya mengganggu. Di sini ya. Oke. Berarti itu saja yang berada di Gunung Rinjani. Next kita lanjutkan ke gunung selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah Gunung Jayawijaya, adalah gunung yang tertinggi di Indonesia ya, berada di Papua jelasnya. Banyak penasaran sebenarnya makhluk gaib apa yang ada di sini. Di Gunung Jayawijaya ini ada kerajaan emas. Kerajaan emas. Mereka kebanyakan berpakaian emas dan ada juga yang berpakaian seperti suku-suku di sana sih. Tapi pemimpinnya di sini berpakaian pakaian-pakaian kerajaan. Pemimpinnya sendiri wujudnya raja gitu. Raja ya. Raja dan ratu. Okay. Ada raja dan ada ratu. Ini sebenarnya Gunung Jayawijaya di dalamnya adalah sebuah kerajaan emas. Di dalamnya. Termasuk di luarnya juga kelihatan sedikit-sedikit masih ada seperti pemukiman. Ada naga, ada macan, ada buaya, ada burung juga sana. Burung yang berwarna-warni. Kalau di secara mananya Gus Robin lihat? Kadang-kadang dia terbang di sini. Kok di sini ada apa, Gus? Di sini nih, ini ada seorang yang membawa seperti macan. Di sini. Membawa tombak. Seorangnya bentuknya gimana? Sosoknya ini seperti sosok-sosok suku di sana. Agak gelap gitu juga. Ini adalah sebuah kerajaan emas kalau ini. Salah satu kerajaan gaib besar Jayawijaya yang belum terungkap oleh banyak orang katanya. Karena memang disembunyikan. Di sekitarnya itu pemukiman gaib juga. Banyak ya. Banyak karena ini adalah kerajaan emas katanya yang besar. Salah satu kerajaan gaib besar di Indonesia. Penduduk gaibnya bisa diperkirakan berapa? Ratusan ribu? Ya, ribuan, puluhan ribu, nggak nyampe ratusan. Oke. Itu saja ya. Jayawijaya. Kita next ke gunung selanjutnya. Kebanyakan ketua suku di sana katanya. Nah, kita sudah sampai di sebuah gunung di Kalimantan ya. Ini adalah Bukit Raya dinamakan. Dan ini adalah puncak tertinggi di Pulau Kalimantan. Oke, langsung saja Gus Robin. Sosok apa yang ada di sini? Seperti kerajaan gaib ya saya lihat di sana. Masih berbentuk-bentuk seperti zaman-zaman kerajaan mereka. Ada juga macan, ada naga. Naga tetap ada di gunung. Setiap gunung punya naganya. Punya macannya juga. Kalau yang tadi, puncak Jayawijaya juga ada? Ada, tadi kan sudah ada naga. Oh iya ya. Di sini juga ada naga, ada burung, ada macan seperti binatang. Terus ada juga orang yang berpakaian ada juga seperti suku Dayak ada pakaiannya. Terus ada kerajaan gaibnya di sini seperti berpakaian raja, berpakaian adat-adat sana. Seperti suku Dayak banyak. Suku-suku yang ada di sana juga ada pakaiannya. Mungkin saya kurang kenal ya. Apa suku Banjar apa-apa. Terus ini kerajaan ini salah satu kerajaan mistis yang tidak sembarangan.
boleh. Jadi kita tidak boleh sembarangan di sana. Di puncak ini. Nah, berkata buruk atau melakukan hal yang kurang baik atau kencing sembarangan. Dan diusahakan doa yang kuat. Kalau melanggar? Kalau melanggar biasanya di ketempelan, mungkin hilang atau bagaimana. Itu sakit hilang atau dapat hal yang buruk lah. Soalnya di sini katanya kalau begini bisa kok. Pokoknya kerajaan gaib itu ada yang tugasnya baik, ada tugasnya untuk eksekusi. Tuh. Punya juga yang gini kayak raksasa gitu, raksasa ada juga di sini katanya. Yang gelap-gelap, tapi mereka tidak sembarangan. Kalau orang tidak salah ya tidak mengganggu. Kalau orang salah ya mengganggu katanya. Intinya kalau kita normal ya nggak apa-apa. Nah, kalau sosok yang Gus Robin lihat ada di sini? Ada apa? Ada banyak. Di sini kebanyakan pemukiman gaib ya, dan katanya di sini ada rumah-rumah gaib dan dagang-dagang gaib sampingnya. Kalau kerajaannya agak ke dalam dia. Dalam hutan ya? Dalam hutan ya. Agak ke bagian sana, di belakang ini. Di belakang ini ya? Tapi agak jauh dia. Jauh ya? Oke. 400 meter lah, beberapa ratus meter dari sini. Di sini lebih pemukiman gaib dan dagang gaib. Berarti ada raja berarti ya di sini ya. Nah, selanjutnya adalah Gunung Kerinci yang ada di Sumatera ya. Gunung tertinggi di Sumatera ini, Gunung Kerinci. Kalau Gus Robin lihat gimana? Sama juga naganya. Kayak ini di sini ada 3 naga ya. Ada juga seorang kakek dan seorang wanita putri katanya. Orang putri di sana. Salah satu pemimpinnya. Tapi ada seorang kakek dan ada orang yang kayak berpakaian kerajaan juga sama. Ya namanya juga kerajaan gaib, setiap gunung ada. Pasti mereka rajanya yang berpakaian kerajaan. Putri juga berpakaian kerajaan. Kakek biasanya yang berpakaian putih, cuma ada jenggotnya. Mereka bertiga itu punya macan dan punya naga. Naganya warnanya hijau gitu. Biasa warnanya hijau, putih. Itu ada artinya merah. Enggak? Kalau naga-naga warna. Kalau naga warna hijau itu naga alam. Naga alam. Yang merah? Merah itu biasanya kebanyakan itu naga bumi. Yang putih? Yang putih itu naga langit. Yang biru ada yang biru? Yang biru biasanya ada naga tapi bentuknya beda. Beda. Kayak sayap dia gitu. Naga laut biasanya. Naga laut. Kayak gitu. Agak kayak ikan sedikit. Sirip begini. Naga pink gitu ada? Wah, nggak ada. Nggak ada, merah ada. Merah naga bumi dia. Warna coklat gitu ada? Ada coklat. Itu naga. Ular naga itu. Ular naga. Maksudnya naga itu naga hutan. Kalau dari bentuk-bentuknya sendiri gimana? Berbeda-beda juga? Beda. Tapi yang putih, merah, hijau itu mirip. Bentuknya gimana? Sama kayak ular. Iya, kayak ular naga yang biasanya gitu. Tapi bisa terbang? Iya, bisa terbang. Ada sayapnya nggak? Nggak. Kalau naga emas itu ada? Ada. Itu naga langka, itu naga emas. Bisa dihitung jari ya? Iya, biasanya di laut naga emas ada. Kalau naga yang paling langka apalah? Naga yang paling cuma satu ada di dunia gitu loh. Naga cahaya. Naga cahaya. Itu rahasia sih sebenarnya. Tapi ya sudah saya buka. Naga cahaya. Naga cahaya ini berada sebenarnya bisa di bumi, tapi ini kebanyakan di atas bumi atau di atas alam dewa, di atas alam malaikat. Kalau sudah bentuknya cahaya ya pastinya naga ini milik naga beliau milik ya. Yang kuasa katanya. Kalau udah bentuknya cahaya ya. Enggak bentuknya seperti naga gitu. Cahaya gitu ya. Cahaya tapi panjang dia. Tapi panjang. Bisa teman-teman bayangkan lah ya. Oke, itu udah 5 ya, 5 gunung yang kita kita jelajahi. Mungkin di next episode mungkin nanti ada gunung-gunung yang lain. Nah, kalau ke gunung sendiri ada nggak pantangan-pantangannya gitu? Supaya nggak diganggu sama sosok gaib gitu. Ya seperti biasanya kita tidak boleh kata kotor, melakukan hubungan badan jangan di sana. Terus kalau kita kencing minta permisi gitu, siapa tahu ada sesuatu gitu sebelum kencing. Kalau kencing sembarangan, kalau kencing di WC nggak apa-apa. Ya di sana kan nggak mungkin ada WC. Ya kalau di atasnya, kalau di bawahnya baru-baru biasanya ada. Iya. Kalau di pos-pos pendakian biasanya. Iya pos-posnya. Kalau di puncak kan jarang rasanya ya. Nah minta gitu aja. Terus jangan lupa doa gitu. Jangan pisah dari kawanan. Pokoknya kan kita kosong pikirannya. Melamun kosong,
soalnya gunung ini ada dua ya. Ada makhluk gaib yang baik, ada makhluk gaib yang buruk. Karena tidak semuanya baik dan buruk. Karena gunung itu selalu ada baik, selalu ada buruknya. Ada dua kerajaan gaib biasanya. Selalu. Biasanya begini ya, di gunung itu ada pemimpinnya, meski dia baik, tapi ada di sekitar gunungnya, dekat gunungnya, ada kerajaan gaib yang kurang baik. Nah, kadang-kadang kerajaan gaib yang kurang baik itu ke sana. Itu yang biasanya untuk mengganggu manusianya. Agar dituduh penunggu gunungnya yang bersalah. Padahal sebenarnya itu bukan penunggu gunungnya yang salah, tapi dari kerajaan gaib lain. Berarti ini selalu ada ya, selalu di setiap ada. Gunung ya? Ini kan gunung, ada dua. Di gunung itu penunggunya memang ada kerajaan gaibnya yang mengatur. Tapi kebanyakan makhluk gaibnya. Kadang-kadang datang dari luar makhluk gaib ke gunung itu mengganggu orang di sana. Agar orang-orang tidak ke gunung itu lagi. Dan konotasinya gunung itu buruk. Apakah itu buruk jadinya? Buruk jadinya, nama gunungnya buruk. Sengaja untuk menjatuhkan gitu biasanya, kalau saya lihat. Jadi kita waspada saja gitu. Apalagi kita punya kesalahan yang nggak bisa dilindungi. Dan hati-hati kalau mendaki gunung, rawan kaki longsor. Kaki longsor maksudnya kepleset. Kepleset, ya intinya kalau ke gunung jangan sendirian gitu ya. Jangan sendirian. Walaupun profesional juga. Apalagi gunungnya. Jangan pas hujan ke gunung. Jangan ketika gunung dalam keadaan situasi genting, erupsi atau gimana, jangan ke gunung. Kondisi sering ada gempa, jangan ke gunung dulu. Takutnya kan longsor. Hujan terutama sangat gampang untuk kepleset. Iya, licin ya jalannya ya. Kondisi angin keras, jangan ke gunung dulu. Jadi lihat kondisi. Kalau saya sendiri sih nggak pernah ke gunung ya. Saya nggak pernah mendaki gunung ya. Bentuk badan saya kayak gini, rasanya kesulitan. Saya cepet capek, rasanya nggak cocok saya. Kalau kemah sih saya suka, kalau kemah. Apalagi di danau ya, enak banget mancing gitu. Saya nggak ingin naik gunung, cukup naik tempat tidur aja atau naik tempat duduk aja sudah. Kalau naik gunung saya niatnya belum ada sih. Oke, sekian aja dari kita. Mungkin Gus Robin ada pesan lain? Itu aja sih pesannya. Ya, pantangan-pantangannya itu tadi ya. Pantangannya. Kalau datang bulan jangan ke gunung juga. Sakral, gunung itu adalah tempat sakral. Karena selalu ada pemimpin, selalu ada makhluk gaibnya, dan selalu ada kerajaan gaibnya. Ada hal-hal sakral gitulah ya. Tempat pingit gitulah. Tempat pingit. Oke, kita akhiri video kali ini. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Silahkan kunjungi media sosial kita, ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Kami undur diri, saya Yogi. Saya Gus Robin OMG, Gus Robin BTS Lovers, Gus Robin Army. Ya itu aja 3 cukup ya, terlalu banyak. Kalau Army sendiri ada kepanjangannya Gus? Gus Robin Army artinya tentara Gus Robin. Pasukan Gus Robin juga bisa. Nggak ada kepanjangannya ya? Ada ya. Artinya langsung ya. Oke, Pramu Santi. Om Santi 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 Om. See ya.